Dan kalau Sintayong itu diganti, tidak ada jaminan juga, tidak ada garansi juga kalau pelatih baru masuk pasti bisa meloloskan timnas Indonesia. Maka dari itu setelah berapa event, berapa match di tik-tik, bukan gue nggak dukung dia, cuman gue nggak yakin dia orang yang tepat membawa kita yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Kalau orang bilang dia pernah ngalahkan Jerman, nggak lolos grup juga kan? Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin ujungnya. Iya. Entah kenapa teman-teman kok semakin hari sepertinya semakin aneh. Pendapatnya sekarang seperti ini, besok berubah lagi, besok berubah lagi. Entah apa sebabnya saya juga kurang tahu. Tapi mari kita bahas teman-teman. Karena dia memposisikan diri sebagai ketua PSSI, kita juga memposisikan diri sebagai ketua PSSI. Kalau saya dijadikan ketua PSSI dan Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia lolos kepada Piala Dunia untuk pertama kalinya, maka saya bukan memecat beliau, tetapi saya sangat berterima kasih kepada Sintayong. Kenapa? Dia satu-satunya orang yang membawa kita ke Piala Dunia. Caranya seperti apa? Sintayong yang tahu. Tapi apapun itu, Sintayong telah berhasil membawa kita ke Piala Dunia. Masa orang seperti ini mau kita pecat karena permainan yang kurang memuaskan bagi salah satu pihak, padahal memuaskan bagi pihak yang lebih banyak teman-teman? Saya kira tidak masuk akal. Hanya gara-gara gagal di Piala AFF, maka Sintayong harus out dan harus digantikan oleh pelatih yang lain. Apa yang mau kita harapkan dari pemain yang masih sangat muda teman-teman, yang masih belasan tahun, masih 20 tahun, masih baru debut? Apa yang mau kita harapkan? Mau permainan bagus tiki taka? Mau permainan seperti apa? Menurut saya seperti itu saja itu sudah bagus. Dan hikmahnya banyak teman-teman. Dengan turnamen AFF kemarin, kita tahu bahwa Doni Tripamukas itu pemain yang bagus. Kemudian di depan ada Detan, itu pemain yang berpotensi. Dan itu sesuai dengan tujuan PSSI, yaitu ini sebagai regenerasi. Maka wajar teman-teman kalau Sintayong melakukan eksperimen-eksperimen, karena tujuannya adalah untuk mencari mana pemain yang bagus, mana pemain yang layak untuk dibawa ke SEA Games nanti. Jadi menurut saya tidak perlu dibahas lagi, ini sudah sesuai dengan tujuan PSSI. Menurut saya Sintayong baru bisa layak dipecat ketika Sintayong menunjukkan performa yang sangat buruk dan permainan yang tidak meyakinkan. Hasilnya tidak ada, permainannya jelek, itu menurut saya perlu untuk dipecat, perlu untuk diperhitungkan untuk dipecat. Tapi sementara ini kita berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup C kita berada di rank 3 dengan 6 poin, mengalahkan Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina. Ini menurut saya bukan hasil yang jelek teman-teman. Meskipun ada blunder juga dari Sintayong, itu perlu kita akui. Tapi itulah pelatih teman-teman. Kadang performanya bagus, kadang tidak, kan seperti itu. Jadi kalau performanya ingin bagus terus, maka menurut saya tidak ada pelatih yang seperti itu. Pelatih sekelas dunia, sekelas Pep Guardiola, sekarang kan menurun performanya. Kenapa kok seperti itu? Dia juga manusia kok. Jadi bisa juga mengalami kesalahan. Dan itu wajar teman-teman di dalam sepak bola. Dan kalau Sintayong itu diganti, tidak ada jaminan juga, tidak ada garansi juga kalau pelatih baru masuk pasti bisa meloloskan timnas Indonesia kepada Piala Dunia 2026. Tidak ada jaminan juga teman-teman. Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, bukan hanya saya puas permainan seperti itu, saya tidak puas, bukan hanya itu teman-teman. Dan misalkan kita ganti Sintayong, misalkan kemudian digantikan oleh pelatih yang baru, Sintayong out, pelatih baru masuk, entah dari Belanda atau dari mana, kalau performanya semakin menurun, siapa yang bertanggung jawab? Pasti yang berkomentar gak akan bertanggung jawab. Saya yakin seperti itu. Karena cuman bicara saja ya kan, gak mungkin bertanggung jawab. Maka menurut saya resikonya besar untuk mengganti Sintayong ketika kita
fokus terhadap kualifikasi ini. Menurut saya tengah-tengah jalan seperti ini jangan diputus, teruskan saja. Nanti kita lihat di akhir kualifikasi, entah gagal atau tidak, itu nanti kita lihat sama-sama teman-teman. Wong tidak ada jaminan juga kan kalau Sintayong diganti pasti lolos. Dan Sintayong memperlihatkan permainan yang tidak begitu jelek kan. Menurut saya cukup bagus dan menurut saya bisa bersaing dengan tim-tim yang lainnya. Jadi menurut saya seperti itu Sintayong tetap harus dipertahankan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ketika lolos kepada Piala Dunia misalkan, amin, Sintayong harus diganti atau kita harus berterima kasih kepada Sintayong? Kalian tim yang mana? Silakan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Selamat datang di channel Football New, channel yang membahas tentang update-update terbaru tentang timnas Indonesia. Mari kita kumpul di sini, kita diskusi sama-sama. Silakan komentarnya di bawah. Boleh bantu subscribe, like, dan share-nya, dan juga komentarnya semakin rame. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat tentunya. Terima kasih.